Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yohanes menghidupi satu spiritualitas yang sangat luar biasa menurut saya. Dan seharusnya sebagai orang beriman, inilah wajah-wajah kita. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Orang Yahudi sudah sangat mengenal, menghormati dan menghargai Yohanes. Bahkan ia dianggap sebagai Mesias. Itu artinya pengaruhnya sangat luar biasa. Dan karena pengaruhnya yang begitu besar, ia dapat atau bisa memperoleh apa saja, kekuasaan, harta dan lain sebagainya dari orang-orang Yahudi. Tetapi justru yang dia buat adalah memperkenalkan Yesus, Mesias yang sejati. Ia tidak mengambil keuntungan karena ketenaran dirinya. Ia tidak mengambil keuntungan dalam situasi yang ia alami saat ini. Justru ia makin mengundurkan diri, makin rendah hati, dan menampakkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, justru inilah kalau kita ikuti benar apa yang Yohanes buat, maka perselisihan di dalam masyarakat itu sebenarnya bisa diatasi. Karena apa? Karena perselisihan terjadi salah satunya karena orang mau menjadi terkenal dengan memfitnah orang lain. Orang mau menjadi pemimpin besar dengan menjelek-jelekan orang lain. Orang mau mendapatkan harta yang banyak dengan mengambil jalan pintas alias korupsi. Justru hal-hal inilah yang membuat persoalan di dalam hidup bersama semakin rumit. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan melalui bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menghitung kebaikan yang kita buat. Sebab kalau kita mulai menghitung kebaikan, satu saat kita berselisih dengan orang lain, kebaikan itu yang akan kita tonjolkan, apa yang sudah saya buat dan lain sebagainya. Maka adalah lebih bijaksana
jika kita tetap melakukan kebaikan dan biarkan Tuhan menghitung kebaikan dengan caranya. Tuhan memberkati. Hari baru